malam ini saya kasih slide yang simpel-simpel aja. Di sini slide kedua cuma tahun 1945 Indonesia Merdeka gitu aja. Soalnya kalau saya kasih slide yang banyak tulisannya, teman-teman malah baca-baca sendiri dan nggak bisa dengerin penjelasan yang aku sampaikan gitu. Nah, ketika hari H itu Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945, seperti yang kita ketahui itu lagi bulan Ramadan, hari Jumat, dan waktunya tepat pukul 10 pagi. Jadi fun fact aja, eh, pada saat itu sebenarnya Soekarno sendiri itu sakit malaria, dan beliau bangun sekitar jam 9 pagi, dan jam 10-nya itu um, dia membacakan pidato kemerdekaan. Dan ini adalah foto yang apa ya, yang sebenarnya hitam putih, tapi itu diwarna ulang sama seseorang lah, dan aku ngambil dari websitenya SMAN Lampung. Jadi foto aslinya ini hitam putih sebenarnya. Dan beberapa fun fact lagi itu sebenarnya banyak hal yang nggak terduga ketika hari H proklamasi itu. Salah satunya yaitu bendera yang dijahit sama Ibu Fatmawati itu kekecilan. Bayangkan untuk upacara proklamasi ini beliau menyiapkan bendera yang ternyata terlalu kecil, cuma ukuran 50 cm. Dan pada saat hari itu juga beliau langsung mencari alternatif gimana supaya benderanya itu pantas, lebih besar, dan ya lebih enak dilihat juga dan lebih mudah untuk dikibarkan. Pada akhirnya beliau mengobrak-abrik lemari terus menemukan spray warna putih dan warna merahnya dari mana. Mungkin teman-teman juga udah tahu, itu dari kain merah dari pedagang soto yang lewat di depan rumah beliau. Jadi itu dapat warna merah dari pedagang soto gitu. Mungkin kalau fun fact kayak gini juga mungkin nggak diceritain ya di buku-buku sekolah kayak gitu. Tapi saya rasa kalau hal-hal seperti latar belakang kemerdekaan seperti peristiwa Rengas Dengklok dan sebagainya itu sangat mudah ditemukan di bacaan-bacaan di internet, terus di buku-buku LKS, dan saya rasa itu teman-teman sudah cukup tahu tentang gesekan antara golongan tua dan golongan muda tentang hari pelaksanaan proklamasi Indonesia. Dan salah satu pertentangannya adalah eh, banyak gini. Jadi golongan muda itu menghendaki proklamasi itu dilaksanakan tanpa campur tangan kolonial lah istilahnya, baik itu Jepang ataupun Belanda. Intinya golongan muda nggak mau kalau kemerdekaan ini seolah-olah hanya hasil giveaway atau hadiah dari orang luar, tapi proklamasi ini seharusnya bisa dijadikan sebagai bagi negara luar itu pengakuan bahwa Indonesia sudah merdeka gitu. Salah satu perdebatan yang apa ya cukup tegang pada saat itu. Dan fun fact lainnya yaitu draft proklamasi Indonesia yang dibacakan ini sempat hilang. Jadi setelah proklamasi itu dan Insinyur Soekarno beliau itu istirahat lagi karena memang beliau lagi sakit, dan waktu itu bulan puasa, itu teks proklamasinya hilang entah kemana, dan baru 46 tahun setelahnya, sekitar itu tahun 1992, baru BM Dia itu menyerahkan teks proklamasi yang katanya hilang tersebut, dan beliau mengaku bahwa teks tersebut itu terbuang di tempat sampah waktu itu, dan sama beliau baru dikembalikan pada tahun 1992. Dan salah satu hal yang cukup berjasa selain kayak kain merah dari pedagang soto itu yaitu foto-foto yang disimpan oleh Franz Mendur. Itu menaruh negatif kayak klise itu loh, buat foto itu ditaruh di bawah pohon untuk menyimpan foto-foto yang
foto dan film ya, rekaman proklamasi kemerdekaan yang akan direbut oleh Jepang. Jadi setelah proklamasi itu foto dokumentasi dan videonya itu sempat apa ya mau direbut sama Jepang, tapi karena ini inisiatif dari Frans Mandur ini, karena ini merupakan aset yang penting, beliau berbohong dan disembunyikan negatif dari foto itu di bawah pohon gitu. Salah satu fun fact mungkin yang nggak hanya apa ya cukup menambah wawasan juga, selain perdebatan tentang golongan tua, golongan muda, dan gimana proses pengetikan naskah oleh Sayuti Meli, terus pengibaran oleh bendera oleh Latif, dan lainnya seperti itu. Nah, kita agak loncat karena sebenarnya kan banyak banget peristiwa yang terjadi sebelum agresi militer satu, seperti pertempuran Surabaya, terus Bandung Lautan Api, yang sampai dijadikan lagu itu, yang pada malam hari warga Bandung itu membakar kota ya, terus pertempuran Ambarawa dan lain sebagainya. Namun saya agak loncati langsung ke agresi militer satu. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang dari perjanjian Linggarjati ini? Ya, teman-teman ada yang tahu nggak? Boleh chat di kolom Gmail ini. Mungkin ada yang sudah baca-baca dan mungkin juga dia silakan juga dipelajari tentang agresi militer satu ini, penyebabnya apa sih sebenarnya? Agresi militer satu 21 Juli 1947. Ada yang mau ngetikkan pesan di room room ini atau mau angkat suara sedikit menjelaskan tentang latar belakang mungkin ya agresi militer satu? Silahkan. Oke, jadi aku jelasin dikit, yaitu tentang agresi militer satu yang berlangsung antara 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Nah, jadi latar belakang salah satu penyebab apa ya agresi militer satu ini yaitu Belanda mengingkari yang namanya Perjanjian Linggarjati yang udah dibuat beberapa sebelum agresi militer satu ini, yaitu pada 25 Maret 1947. Ini sedikit ilustrasi. Yang isi Perjanjian Linggarjati itu, Belanda mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah Republik Indonesia secara de facto. Terus Belanda juga dalam perjanjian itu meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Terus Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat. Terus yang dinamakan Republik Indonesia Serikat itu yaitu persemakmuran di bawah naungan kerajaan Belanda. Nah, mengenai Republik Indonesia Serikat ini sebenarnya nggak hanya dilaksanakan pada 1949 dan apa ya disuarakan pada tahun itu juga, tapi di tahun-tahun sebelumnya udah dibicarakan gitu, salah satunya lewat Perjanjian Linggarjati. Nah, asal mula dari tentang negara persemakmuran ini yaitu tentang pidato dari Ratu Belanda Wilhelmina pada 7 Desember 1942 yang kira-kira bahwa suatu saat nanti setelah tahun 1942 itu Indonesia dan Belanda dan Hindia itu akan membentuk negara persemakmuran kayak gitu. Jadi Belanda optimis lah mau memanifestasikan
pidato Ratu Wilhelmina itu menjadi sebuah kenyataan gitu. Jadi ya terwujud dalam suatu perjanjian, belum terwujud secara apa ya, bentuk asli nyata sebuah negara, tapi masih dalam perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947 ini. Terus hal yang lain mengapa agresi militer satu ini hadir atau pecah ya, karena Belanda itu mengeluarkan ultimatum pembatasan Indonesia baik secara ekonomi, politik dan lain sebagainya. Jadi Belanda benar-benar membatasi negara Indonesia yang sebenarnya udah memproklamirkan kemerdekaannya pada 1945. Nah, itu Belanda mengultimatum pada tanggal 3 Juni dan baru direspon oleh Indonesia pada 5 hari setelahnya, yaitu pada 8 Juni 1947 gitu. Nah, pada agresi militer satu ini 2/3 Jawa itu dikuasai oleh Belanda dalam hanya 2 pekan kayak gitu. Nah, buntut dari ini karena sebenarnya Indonesia kan udah memproklamirkan kemerdekaannya nih. Jadi pada tanggal 1 Agustus 1947 PBB itu meminta kedua pihak menghentikan aksi tembak-menembak gitu. Jadi perseteruan itu ditengahi oleh PBB. Nah, cara singkatnya seperti itu. Dan dampak negatifnya apa sih bagi Indonesia dan dampak positifnya apakah ada juga? Nah, untuk dampak negatif itu tentunya memakan banyak korban baik dari tentara Indonesia dan rakyat jelata sekalipun, karena yang namanya perang pasti ada korban gitu. Dan beruntungnya kita sekarang udah hidup ya, walaupun sekarang lagi pandemi, bentuk dari kesengsaraan yang lain mungkin dari perang, tapi menurut saya masa-masa perang bahkan jauh lebih buruk ya dari pandemi COVID-19 ini. Yang mana kalau COVID ini kan masih, walaupun kita di rumah, kita itu warga negara yang merdeka gitu. Tapi ketika ada peperangan, itu kita sebenarnya belum seutuhnya merdeka. Kita masih dibayang-bayangi oleh serangkaian tembak menembak dari Belanda gitu. Terus di rumah, walaupun ada keluarga lengkap, bisa kemana-mana, tapi ya akhirnya nggak kemana-mana karena takut kena serangan. Terus dibatasi mobilisasinya karena demi keamanan juga, biar gak memakan banyak korban. Saya rasa itu juga suatu anugerah lah bagi kita bahwa kita itu nggak mengalami masa-masa peperangan seperti itu, masa-masa pemberontakan atau lain sebagainya yang bisa apa ya jauh lebih mematikan, saya rasa mematikan dalam hal yang lebih apa ya mencekam gitu, mencekam, adu tembak menembak dan lain sebagainya. Terus dampak positifnya apa sih agresi militer satu ini bagi Indonesia? Yaitu Indonesia mendapatkan dukungan positif dari internasional lah. Terus ya dengan hal itu juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Maksudnya dengan agresi militer satu ini negara-negara lain yang sudah mapan seperti Amerika Serikat dan negara lain yang udah merdeka lebih mengakui Indonesia kayak gitu. Indonesia high level lah setelah agresi militer satu ini. Seperti itu. Nah, ini isi perjanjian Renville yang akan kita bahas setelah ini. Nah, lanjut dulu. Gak berhenti di agresi militer satu pada tahun 1948, yaitu pada tanggal 19 Desember itu agresi militer kedua. Jadi ada kayak penyerangan, tembak-tembakan dan konfrontasi lah antara Belanda dan Indonesia. Yang waktu itu dari beberapa referensi yang saya baca, ketika Belanda diusir oleh Jepang itu, dia itu nggak langsung balik
ke negara asalnya, ke Belanda, tapi sebagian besar itu dia hijrah ke Australia, dan pada akhirnya mereka juga kembali dengan membonceng sekutu lewat Nietzsche dan lain sebagainya gitu. Dan salah satu bacaan yang cukup menarik, apakah Indonesia melanggar perjanjian Renville? Ini juga tuduhan Belanda kepada Indonesia. Mengapa Belanda melakukan agresi militer yang kedua? Katanya sih Indonesia melanggar perjanjian Renville. Maka dari itu Belanda gak terima dong, perjanjian kok dilanggar kayak gitu. Ini salah sebenarnya. Ini sebenarnya perjanjian Linggarjati, sorry. Banyak perjanjian sih, jadi salah ketik tadi. Nah, apa sih isi dari perjanjian Renville itu? Beberapa poin yang saya tangkap ini, ada pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Jadi Belanda itu masih berharap banyak bahwa Republik Indonesia Serikat itu bisa dibentuk. Dan mengapa Belanda benar-benar ngoyok dalam hal ini, kita bahas di saat berikutnya sih. Jadi poin lain dari perjanjian Renville itu, Republik Indonesia yang menjadi negara bagian itu yaitu menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Jadi Republik Indonesia Serikat itu di atas sendiri, terus bagian-bagiannya ada Republik Indonesia, terus ada negara Pasundan, negara Indonesia Timur, dan negara bagian-bagian lainnya. Terus pada agresi militer 2 ini juga ada pemisah garis Van Mook. Jadi ini pada agresi militer 2 yang berbuntut pada yang berawal dari perjanjian Renville, tentara Indonesia itu dipukul mundur ya dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dan saat itu Indonesia cuma kebagian Jawa Tengah, Jogja, sama Sumatera. Jadi tentara Indonesia yang berada di luar itu, seperti di Jawa Barat, terus di Jawa Timur, itu ditarik mundur ke Jogja. Karena Jogja waktu itu masih menjadi pusat pemerintahan. Jadi kalau di Jawa Barat itu pada perjanjian Renville ini juga muncul pemberontakan ya yang nggak puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Kartosuwirjo dengan DITII-nya yang seperti membuka cabang pemberontakan seperti di Indonesia Timur, terus di Aceh dengan Darut Bere, dan banyak lagi pemberontakan yang ada karena ya negara kita, negara Indonesia waktu itu masih muda ya. Ya kita bayangkan aja, negara muda belum punya sistem politik atau negara wilayah yang belum begitu jelas, terus kolonial Belanda yang masih bercokol ya di Indonesia, terus sisa-sisa Jepang itu pada saat pertempuran tahun 1946 itu juga masih ada, dan sisa-sisa kekuatannya juga masih sering menghantui rakyat Indonesia. Tinggal kita bayangkan pada masa yang sulit seperti itu, gimana sih mereka pendiri negara ini bisa bertahan sampai kita bisa menikmati kemerdekaan sampai sekarang ini dengan ya walaupun masih banyak permasalahan, negara kita masih dicap sebagai negara berkembang belum maju, dan kita bahkan kalah sama Singapura, sama Malaysia, terus sama Thailand, Vietnam, itu sebenarnya kita masih tertinggal. Kenapa? Salah satunya ya kita adalah negara yang sangat besar dan punya sumber daya alam yang sangat-sangat banyak. Dan kalau kita lihat dari sejarah juga, sumber daya alam yang banyak melimpah itu sebenarnya juga menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kenapa? Karena kita udah berada di zona nyaman, sumber daya alam kita banyak, terus
musim di Indonesia cuma 2, jadi kita seperti hidup di surga sebenarnya. Tongkat kayu jadi tanaman dan lain sebagainya. Ya, gitu. Jadi kita seperti diperbudak oleh kenyamanan, terus kita nggak berinovasi, nggak mencari cara yang lebih efektif, lebih efisien, nggak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih high karena kita udah ngerasa nyaman dengan hidup yang gini-gini aja karena udah ya tersedia lah sumber daya alam, tinggal metik di kebun kita bisa makan kalau orang desa kayak gitu. Jadi buntut dari sejarah yang seperti itu membentuk Indonesia yang sekarang juga itu enggak apa ya, kalau secara historis seperti itu memang. Dan mengapa negara-negara di Eropa itu bisa maju, negara kayak Amerika bisa maju karena salah satu faktor kalau dilihat dari historis itu mereka nggak punya sumber daya alam yang semelimpah kita. Jadi apalagi mereka juga punya musim yang jumlahnya ada 4. Dan karena ganti-ganti musim itu membuat mereka jadi apa ya, mencari teknologi, mengembangkan ilmu pengetahuan gimana cara bertahan di musim dingin, gimana cara bertahan di eh, cuaca yang sangat panas kayak gitu. Jadi mereka berinovasi karena ketidaknyamanan mereka sendiri gitu. Jadi kalau dilihat secara historis seperti itu. Terus isi dari perjanjian Renville dibentuknya Uni Indonesia Belanda, terus referendum atau seperti pemungutan suara yang menentukan nasib wilayah Republik Indonesia. Terus ada pemilu Dewan Konstituante Republik Indonesia Serikat. Nah, dampak negatif dari agresi militer 2 ini apa aja sih? Tentunya ada blokade ekonomi dan militer. Jadi karena Jawa Barat itu masih menjadi kekuasaan Belanda lah ya istilahnya. Terus Jawa Timur juga Indonesia cuma Republik Indonesia cuma dibagi kebagian Yogyakarta, terus Sumatera, Jawa Tengah. Jadi kita seperti dibatasi ruang geraknya. Jawa Tengah sama Jogja kan ada di tengah-tengah gitu. Jadi mau keluar minta misal ekspor atau mau impor sesuatu itu dibatasi oleh Belanda karena ya pelabuhan-pelabuhan itu juga dipegang sama Belanda. Jadi ekonomi sempat mandek, terus kita nggak punya supply kebutuhan militer juga. Jadi waktu agresi militer itu dampaknya juga kita menjadi semakin lemah juga gitu. Dan gimana sih cara tentara Indonesia bertahan dari agresi militer 2 ini? Kan agresi ini di Jogja kan serangannya. Jadi tentara Indonesia itu melakukan pertahanan linear. Jadi mereka menyerang dari garda depan gitu. Jadi kayak melingkari Jogja gitu dari sisi batas-batasannya dan melindungi gitu. Kayak gitu kalau strategi untuk mempertahankan ibu kota negara yang ada di Jogja saat itu. Nah, ini agak loncat. Pemerintahan darurat Republik Indonesia yaitu pada 22 Desember 1948 sampai 6 Juli 1949. Nah, ketika agresi militer 2 itu pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta itu ditangkap sama Belanda dan diasingkan. Tapi sebelum itu founding father ini melakukan rapat darurat di Yogyakarta dan memutuskan bahwa harus dilakukan, harus ada pemerintahan darurat gitu untuk mempertahankan eksistensi dari Republik Indonesia ini. Jadi beliau memilih Syafruddin Prawira Negara yang waktu itu menjadi Menteri Persemakmuran, menjadi presiden sementara lah yang ditugaskan untuk membuka pemerintahan baru yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera. Kayak gitu. Jadi semacam backupan lah, pemerintah backupan
yang bisa menyokong lah, karena waktu itu Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno diasingkan, jadi biar Indonesia tetap eksis, pemerintahnya tetap ada dan bisa masih diakui keberadaannya kayak gitu. Namun selain Syafruddin Prawira Negara ini, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan kabinet-kabinet lainnya itu juga mengirimkan kabar ke Almaramis yang di India bahwa kalau pemerintahan yang ada di Sumatera itu kalau gagal maka akan diadakan semacam pemerintahan pelarian yang ada di New Delhi, India kayak gitu. Jadi ada beberapa opsi yang dibuat oleh Insinyur Soekarno dan founding father lainnya kayak gitu. Nah, ini merupakan surat telegram yang dikirim oleh Insinyur Soekarno kepada Syafruddin Prawira Negara. Jadi isi telegram itu di apa ya? Disalin di sini. Sorry. Mandat Presiden Wakil Presiden. Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajiban lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera, Yogyakarta, 19 Desember 1948. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Jadi seperti itu sejarahnya dari mandat Presiden kepada Syafruddin Prawira Negara yang waktu itu menjadi Menteri Persemakmuran, Menteri Kemakmuran maksudnya. Dan beliau ketika menjabat sebagai presiden itu ya, yang membentuk pemerintahan baru juga merangkap jabatan seperti Menteri Pertahanan gitu juga, dan beberapa kementerian lainnya juga dirangkap oleh orang-orang lainnya juga yang duduk di kementerian. Karena terbatasnya sumber daya dan juga harus dilaksanakan dengan cepat. Kalau enggak eksistensi dari Indonesia itu akan hilang dan bisa-bisa dikuasai lagi secara utuh oleh Belanda, negara Indonesia yang sudah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 ini. Kayak gitu. Lanjut. Nah, jadi setelah Republik berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia itu ada beberapa serangkaian peristiwa yang penting ya. Jadi setelah PDRI, terus ada Perjanjian Romroyen, terus ada KMB, dan pada akhirnya disetujui berdirinya Republik Indonesia Serikat yang sebenarnya sejak agresi militer satu itu udah dicanangkan ya di Perjanjian Linggarjati dan baru termanifestasikan 2 tahun setelahnya yaitu pada tahun 1949. Jadi secara singkat kalau Romroyen perjanjian itu menghendaki adanya KMB. Terus KMB itu outputnya hasil perundingannya salah satunya ini berdirinya Republik Indonesia Serikat. KMB itu dilaksanakan di Den Haag ya pada 23 Agustus 1949. Kalau Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, terus negara musyawarah negara persemakmuran itu diwakili oleh Anak Agung Gede Agung. Terus hasil KMB ini sebenarnya ditentang oleh beberapa pihak itu karena seolah-olah Indonesia itu dapat hadiah dari Belanda, padahal inginnya Indonesia itu mendapatkan kedaulatan secara utuh, bukan suatu kemerdekaan yang didapat dari sebuah hadiah gitu loh. Jadi Indonesia ingin pada awalnya cita-cita bangsa kita ingin diakui, bukan diberi gitu. Ingin diakui kemerdekaannya, bukan diberi kemerdekaan gitu. Salah satu yang apa ya menjadi yang disesalkan oleh beberapa pihak terkait terkait hasil
KMB ini. Dan lebih parahnya lagi, salah satu hasil konferensi meja bundar ini, yaitu pemerintah Indonesia waktu itu harus menanggung apa ya, hutang hutang Hindia Belanda di masa-masa sebelumnya itu sejumlah 4,5 miliar gulden. Itu setelah saya lihat-lihat di Google searching gitu, satu gulden itu setara sekitar 7.900, 8.000 lah sekitar itu. Jadi tinggal kalikan aja 4,5 miliar dikali tuh 7.900. Nah, dapat berapa tuh? Aku juga belum ngitung juga karena itu cukup banyak. 4,5 miliar aja banyak, apalagi kalau dikali 7.900 itu cukup besar bagi negara yang baru merdeka, dan apalagi udah dicampur tangani ya pemerintahannya menjadi Republik Indonesia Serikat. Dan di Republik Indonesia Serikat ini Indonesia dibagi menjadi 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Nah, kalau penyerahan kedaulatan itu terjadi pada 27 Desember ini, dan kalau dari pemilihan presiden dilakukan 10 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Desember 1949. Kayak gitu. Nah, mungkin ini kita bisa lihat peta Republik Indonesia Serikat ya. Teman-teman bisa zoom, mungkin di zoom kalau bisa. Ini negara Indonesia Timur, kan ini ada keterangannya yang warna apa ini, krem tua atau coklat, saya nggak tahu, nggak bisa bedain, nggak tahu namanya. Ini bukan wilayah Indonesia gitulah intinya. Terus yang merah tentunya Republik Indonesia kayak gitu. Nah, sebelum lanjut ke demokrasi liberal ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan dan bisa ditulis di kolom chat, nanti bakal aku jawabin. Aku kasih waktu berapa ya? 5 menitan mungkin. Atau teman-teman juga bisa untuk materi demokrasi liberal sama demokrasi pemimpin ini juga bisa ditanyakan. Silakan tulis saja pertanyaannya di kolom chat, nggak apa-apa. Terkait demokrasi liberal sama demokrasi terpimpin nggak apa-apa. Jadi bisa aku jelasin juga sebelum aku jelasin lebih lanjut. Gitu. Silakan. Aku mute dulu suaraku.
Oke, aku izin jawab dulu ya pertanyaan dari Ajeng. Kenapa alasan bubarnya Republik Indonesia Serikat? Nah, seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya Republik Indonesia Serikat ini kan merupakan gagasan dari Belanda dan sebenarnya banyak yang nggak setuju. Namun selain itu, pembentukan negara-negara bagian ini juga menimbulkan apa ya banyak pemberontakan di sana sini karena nggak sesuai dengan cita-cita bangsa kita dan memang itu bukan produk kita sendiri ya yang membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dan sebenarnya para pendiri bangsa kita waktu itu menyetujui akan adanya Republik Indonesia Serikat karena hasil dari perundingan itu nggak bisa dinego lagi. Jadi eh, ya mau nggak mau kita harus menyetujui akan adanya itu, harus bentuk negara Republik Indonesia Serikat demi jadi gini, setidaknya Indonesia tetap ada gitu loh. Apapun bentuknya Indonesia tetap ada walaupun itu agak dikontrol sama Belanda, setidaknya Indonesia masih ada. Nggak nggak apa ya secara langsung dikuasai penuh oleh Belanda. Jadi itu menurut menurut banyak founding father waktu itu adalah pilihan yang terbaik. Namun dalam pelaksanaannya itu juga merugikan bangsa Indonesia sendiri dari aspek ekonomi, politik, sosial. Kenapa? Karena bentuknya negara-negara bagian akan otomatis eh, jadi mereka bergerak secara mandiri secara negara bagian-bagiannya itu. Jadi kepala negara dalam staf negara bagian punya andil yang cukup besar. Beda dengan misal ada kontrol negara kesatuan itu. Jadi karena keterbatasan sumber daya dan baik itu sumber daya alam atau sumber daya manusianya yang nggak bisa ngontrol sumber daya alam yang telah ada itu, jadi menimbulkan banyak pemberontakan, banyak masalah sosial, kemiskinan malah merajalela, ekonomi nggak bisa apa ya sustainable, nggak bisa berlangsung karena kurang sumber daya manusianya kayak gitu. Jadi dengan terpaksa, bukan dengan terpaksa sih, lebih tepatnya karena melihat kondisi seperti itu, maka Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat itu eh, dari kedua pemimpinnya itu menyatu gitu. Jadi kalau dari Presiden Republik Indonesia Serikat itu Insinyur Soekarno, kalau dari Republik Indonesia itu presidennya Mr. Asad namanya. Jadi beliau ini Presiden Republik Indonesia tapi jarang disebut. Mungkin kalau yang disebut itu presiden seperti PDRI, Syafruddin Prawira Negara itu mungkin kalau di LKS atau modul SMA itu biasa disebut. Tapi kalau Mr. Asad aku juga baru tahu pas kuliah ini tentang beliau. Ternyata beliau juga merupakan presiden Republik Indonesia dan waktu itu eh, kedua belah pihak antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat sepakat membentuk negara kesatuan berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Terus RIS dan RI membentuk panitia bersama yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Terus pada 21 Juli 1950 pemerintah itu berhasil menyepakati rancangan undang-undang, terus ada dibentuknya Parlemen RI, Senat Republik Indonesia Serikat dan sebagainya. Dan itu udah apa ya dari bermacam negosiasi dan menguatnya Indonesia di mata internasional. Jadi perjanjian-perjanjian sebelumnya itu seperti melunak dan Indonesia bisa uh, kembali dengan cita-cita awalnya yaitu negara kesatuan Republik Indonesia kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Oh ya, jadi setelah oke sama-sama. Jadi setelah Republik Indonesia Serikat itu kita menghadapi atau mengalami yang namanya demokrasi liberal. Sesuai namanya,
namanya liberal itu kalau waktu itu masih apa ya, copy paste dari ideologi pemerintahan yang dianut oleh apa ya, oleh negara Eropa, negara Barat lah. Jadi pakai sistem parlementer yang menjalankan pemerintahannya itu bukan presiden namun menteri-menteri, perdana menteri maksud saya, gitu. Dan waktu itu karena diberi kebebasan individu itu ya, hak individu itu diagungkan lah karena sistem liberalisme ini, hak individu yang memang ditonjolkan, maka muncul partai-partai yang sangat banyak, mulai dari ini jadi multi partai dengan berbagai macam ideologinya hingga gonta-ganti kabinet sampai 7 kali. Ini merupakan salah satu efek dari demokrasi liberal yang ada di Indonesia waktu itu. Kenapa sampai gonta-ganti kabinet? Ya kembali lagi karena waktu itu kita juga masih mencari rumusan atau formula yang paling tepat gimana secara mengelola negara, apalagi waktu itu keterbatasan apa ya, akses ke media. Maksud saya kalau kita lihat sekarang mungkin akan lebih mudah ya untuk mengatur sebuah negara, untuk menyampaikan informasi ke masyarakat lewat media itu kan lebih mudah sekarang. Namun kita bayangkan aja waktu itu medianya apa sih? Lewat koran, lewat televisi belum ya, lewat radio, lewat telegram atau lain sebagainya. Itu salah satu alasan mengapa sampai gonta-ganti kabinet, terus permasalahan sosial, permasalahan ekonomi yang terus ganti-ganti, adanya pemberontakan di daerah yang masih belum selesai, itu juga menjadikan Indonesia saat itu ketika demokrasi liberal mengalami pergantian kabinet sampai 7 kali, itu saking banyaknya selama 2 tahun kalau nggak salah. Terus ada demokrasi terpimpin setelah demokrasi liberal. Jadi setelah banyaknya partai waktu itu, Insinyur Soekarno dengan nasionalis, dengan nasakomnya itu juga semakin menyuburkan Partai Komunis Indonesia yang waktu itu sedang apa ya, banyak masanya lah, kan dia juga menang pemilu 1955. Terus dengan adanya Nasakom, PKI ini semakin subur lah, apalagi PKI juga berafiliasi sama Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, dan simpatisannya semakin banyak karena seperti kesetaraan kelas itu sangat dipromosikan oleh, terus kejayaan buruh itu juga kan diperhatikan, dan kebanyakan warga Indonesia kan waktu itu dan bahkan juga sekarang kan banyak yang dari kalangan bawah, dan itu sangat tersimpati lah dengan gerakan komunis ini, Partai Komunis Indonesia, yang sebenarnya banyak dari tokoh-tokoh pendiri bangsa, terus dari apa ya, dari yang memperjuangkan Indonesia lah, sebenarnya juga banyak tokoh-tokoh komunis. Dan mungkin wacana tentang komunisme yang jahat itu mungkin muncul karena apa ya, framing dari pemerintahan Orde Baru itu sangat berefek, terus ada penumpasan warga-warga yang sebenarnya nggak mengerti, terus dieksekusi mati karena mungkin hanya apa ya, dituduh gitu, terus dipenjara, kehilangan keluarganya, terus ada pemerintah sipil yang diminta apa ya, diminta mencari partisipan PKI di desa-desa itu, dan ketemu kawan-kawannya sendiri harus membunuh, menembak kawannya sendiri karena ya dipaksa sama pemerintah waktu itu. Mau nggak mau mereka menghabisi saudaranya sendiri karena kalau nggak mereka juga yang nyawanya terancam. Dan waktu itu juga
antara salah dan benar itu juga masih abu-abu. Mereka juga mengalami apa ya, dilema batin lah, pemikiran-pemikiran ini salah nggak sih, ini benar nggak sih. Tapi yang paling ditonjolkan dari pemerintah bahwa tindakan mereka menumpas manusia-manusia itu ya dalam tanda kutip, yang dituduh sebagai PKI itu sebenarnya katanya itu adalah bentuk dari bela negara. Nah, itu kalau kita lihat secara kacamata sekarang itu kan jelas sebenarnya merupakan pelanggaran HAM gitulah. Apalagi mereka juga eh, banyak yang cuma sekedar dituduh, bukan benar-benar PKI kayak gitu. Namun walaupun mungkin ada yang benar partisipan PKI, namun mereka kan nggak tahu sebenarnya, nggak tahu kepentingan elit-elit di atas dan hmm, masalah tentang tragedi 1965 kan cukup kompleks. Itu nggak hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, tapi bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Dan orang-orang yang terlibat juga nggak hanya PKI aja, tapi itu semacam masalah kompleks dari tentara angkatan darat, terus yang keblinger kata Insinyur Soekarno, terus perebutan kekuasaan, terus efek dari demokrasi terpimpinnya Soekarno yang menghendaki kepemimpinan seumur hidup. Dan waktu itu Insinyur Soekarno juga kondisinya juga agak menurun dan berbagai macam faktor ketika waktu itu yang berujung pada demokrasi, yang berujung pada tragedi 1965. Dan demokrasi terpimpin ini agaknya memang diturunkan ya secara nggak langsung oleh pemerintahan Insinyur Soeharto lewat Orde Barunya yang berkuasa sampai 32 tahun, yang seperti nggak bisa terkalahkan dalam beberapa pemilu itu ya. Dan pada akhirnya digulingkan oleh reformasi 1908 oleh mahasiswa, dan juga eh, menimbulkan banyak korban juga dari kalangan mahasiswa, masyarakat sipil, dan sebagainya. Tahun 1908 itu eh, merupakan krisis moneter juga sih di Asia. Waktu itu krisis moneter di Asia disebabkan oleh Thailand sama ketimpangan antara Thailand sama Jepang. Teman-teman bisa cari nanti kalau tertarik ya sejarah krisis moneter itu seperti apa. Pasti kalau bahas itu nanti bakal disebutin tentang Jepang, terus tentang Thailand itu yang terjadi ketimpangan terkait apa ya, defisit negara lah, terus perbedaan kurs mata uang yang jomplang banget antara Thailand sama Jepang yang menyebabkan krisis moneter sampai se-Asia lah gitu intinya. Nah, mungkin dari aku itu, dan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan klik atau tulis di chat ya, saya beri waktu sampai 20-50 mungkin untuk sesi tanya jawab. Atau teman-teman mau langsung on mic juga nggak apa-apa, nggak masalah.